Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Ya mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu. Pemerintah tidak melarang masyarakat merantau, tapi masyarakat diminta taat prosedur yang berlaku di negara tujuan. Tren tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, dampak dari keluhan sulitnya mencari pekerjaan di tanah air. Sejumlah pejabat kementerian pun buka suara soal tren ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenaker tak mempersoalkan hashtag tersebut. Immanuel Ebenezer bahkan mempersilahkan para pekerja warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Warga pun turut sumbang suara akan tagar kabur aja dulu. Mereka meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat. Saya setuju ya, karena akhir-akhir ini kan kebijakan dari negara agak unik ya. Jadi emang saya setuju lah untuk hidup di luar negeri. Makanya kan sekarang banyak hashtag untuk kerja di luar negeri kan. Saya sih setuju banget. Ke luar negeri juga? Pengen banget. Pengennya kemana? Pengen sih ke Belanda. Dan sebagai Gen Z gitu ya, sebenarnya tertarik kenapa? Karena di Indonesia menurut aku udah kayak kurang sehat aja sih. Ya dengan adanya negara yang makin lama makin kayak begini juga ya, daripada kerja di sini kerjanya juga berat, gajinya juga nggak sesuai, mendingan kan kita kabur aja dulu gitu ya, untuk tahu di sana gimana ini. Tapi kalau pengen ke luar negeri, pengennya kemana Kak? Aku maunya ke Jepang. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini. Meski tidak melarang masyarakat merantau, tapi masyarakat diminta taat prosedur yang berlaku di negara tujuan. Dan untuk membahas soal fenomena kabur aja dulu yang ramai di media sosial, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri P2MI Republik Indonesia Ibu Christina Aryani, kemudian juga ada WNI di Jerman Mbak Vicky Natasha, lalu juga ada pengamat sosial dari UI Devi Rahmawati dan juga Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Dames Haryanto. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu. Malam, Mbak. Baik, saya akan menuju ke Mbak Vicky terlebih dahulu. Mbak Vicky, sebagai seorang warga negara Indonesia yang sudah tinggal begitu di luar negeri, apa yang membuat Mbak Vicky ini pindah ke luar negeri begitu Mbak? Apa yang melatar belakangi? Waktu itu saya berumur 20 tahun ya, pergi ke Jerman dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertama, saya mau kuliah di Indonesia saat itu. Tapi seperti yang kalian tahu, untuk kuliah itu kita harus membayar sangat mahal ya. Waktu itu saya harus hampir ratusan juta untuk berkuliah. Dan saya memiliki informasi bahwa di Jerman itu kuliah gratis. Lalu saya dengan budget yang saya punya dan keluarga saya punya, saya menginvestasikan uang ini untuk les bahasa Jerman. Dan setelah itu saya daftar di universitas di Jerman dan akhirnya saya bisa diterima dan saya langsung pergi ke Jerman untuk berkuliah gitu. Jadi itulah awal pertimbangannya, karena pendidikan di Indonesia itu sangat mahal, ketika di luar negeri pendidikan itu gratis. Itu yang menjadi pertimbangan awal. Baik, Mbak Vicky, tadi kan juga disampaikan pada video Anda yang beredar di media sosial bahwa ada sistem yang bermasalah di Indonesia. Sistem apa sih Mbak yang dirujuk menurut Mbak Vicky ini yang bermasalah? Menurut saya yang pertama pendidikan. Ya, pendidikan adalah sebenarnya sebuah akses yang harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di negaranya. Ya, di sini dari mulai kindergarten, sekolah SD sampai kuliah di sini itu gratis. Dan sedangkan di Indonesia pendidikan yang berkualitas itu adalah suatu hal yang luksus. Artinya kita harus menginvestasikan di situ. Padahal seharusnya
pemerintah atau sebuah negara yang menginvestasikan pendidikan kepada manusianya, kepada masyarakatnya, ya, kepada anak-anak kita, kepada penerus bangsa. Sistem pendidikan itu yang salah. Dan yang kedua, setelah orang atau masyarakat Indonesia yang telah berkuliah atau menginvestasikan pada pendidikan, dan ternyata setelah masuk ke lapangan kerja, mereka juga tidak mendapatkan apresiasi dalam bentuk tidak ada pekerjaan yang bisa untuk semua, yaitu dengan pembatasan usia misalnya, atau dengan harus berpenampilan menarik misalnya, atau harus sudah punya pengalaman X, Y, Z berapa tahun untuk bisa berkarir, ya. Dan seperti itu sebenarnya di Jerman adalah hal-hal ilegal, itu karena diskriminasi, dan itu juga karena kita harus memilah-milah juga gitu ya. Nah, Mbak Vicky, menurut Anda tren kabur aja dulu ini hanya bercandaan atau bisa jadi menjadi kenyataan begitu ramai-ramai pindah? Itu sebenarnya kabur aja dulu adalah sebuah curhatan dari hati. Kalau misalnya kita melihat kabur, itu asosiasinya apa? Melarikan diri. Kenapa kita melarikan diri? Itu karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak disejahterakan, kita tidak merasa diapresiasi, ya, di suatu negara. Dan akhirnya ya udah, karena kita merasa tidak diapresiasi, tidak bahagia di situ, akhirnya kita keluar, ya, akhirnya kita kabur atau melarikan diri. Itu asosiasinya. Jadi sebenarnya itu hanyalah jeritan atau suara hati kita bahwa, hey, saya tidak merasa aman di sini, saya ingin pergi, seperti itu, menurut saya. Baik. Nah, saya mau ke Mas Herianto. Mas Herianto, tadi kan sudah kita dengar nih bahwa sektor pendidikan juga jadi salah satu concern. Nah, di Jerman kuliah tuh gratis. Mas kan sebagai seorang ketua BEM, jangan-jangan mendengar kuliah di Jerman gratis nih malah pengen pindah juga? Ya, kalau kita menanggapin isu sekarang yang familiar tagar kabur aja dulu, ini sebenarnya sebuah tagar penegasan buat pemerintah. Karena dalam aspek kita lihat kebijakan ekonomi belum berpihak ke masyarakat, khususnya ini penegasan anak-anak muda, ya. Kemudian aspek pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan, dan bagaimana transparansi pajak-pajak masyarakat itu belum secara terbuka oleh pemerintah. Hal inilah muncul tagar bahwa penegasan sebenarnya itu sebagai simbol kekecewaan. Termasuk saya sekarang kabur aja dulu. Asal saya kan Lombok, sekarang saya ke Jakarta. Artinya ini tagar kabur aja dulu itu adalah sebuah proses bagaimana kita menemui hal-hal baru untuk bagaimana kita invest melatih skill dan sebagainya. Kalau kita belajar berkaca dari sejarah, bagaimana B.J. Habibie dulu mengeluarkan ide dan pemikirannya untuk membangun bangsa, itu tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Dan oleh sebab itulah B.J. Habibie kabur ke Jerman. Kaburnya ke Jerman menginovasikan bagaimana pemikirannya. Dan ketika bangsa dan negara membutuhkan dia hadir untuk menginovasikan bagaimana keilmuan-keilmuannya di luar. Begitu juga harapan anak-anak muda kan sekarang, kenapa ngangkat Tanjuk itu? Mungkin belajar dari historis itu. Baik, tapi yakin nih Mas, kalau misalnya kita pindah ke luar negeri itu bisa sesukses itu, karena tinggal di luar negeri, bahkan juga harus berjuang sendiri, itu kan juga susah. Ya, kalau kita berkaca dari pengalaman dan faktanya, ya, rata-rata orang-orang yang keluar adalah orang-orang sukses. Kenapa hal demikian? Karena sistem di luar itu mungkin mengatur bagaimana jalur-jalur kesuksesan anak-anak muda, terus lapangan pekerjaan dan pendidikannya itu emang disupport. Sedangkan bahasa kita kan ini kan belum stabil. Nah, sebenarnya kalau kita bahasakan apakah cinta atau tidak dengan bangsa, kita jauh lebih cinta. Nasionalisme kita jauh lebih kuat. Namun dengan sistem ini yang mengajarkan kita untuk kabur aja dulu keluar. Baik, saya mau ke Bu Christina Aryani. Bu Christina, bagaimana nih Bu melihat fenomena kabur aja dulu yang saat ini sedang ramai di media sosial, Bu? Ya, Mbak, kalau kami sih melihatnya sah-sah aja ya, nggak masalah gitu ya, bermigrasi ke luar negeri, mencari penghidupan lebih baik, mencari pengalaman, peluang, dan lain-lain. Ini kan hak semua WNI. Dari zaman dulu juga 1800 juga warga Jawa itu udah ada yang migrasi ke Suriname, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tapi yang kami ingin sampaikan adalah jangan kemudian kekecewaan, ketidaknyamanan ini kemudian menjadi alasan untuk pergi tanpa kejelasan, tanpa mengecek informasi. Sampai hari ini dengan begitu banyak kasus penipuan kerja ya di Kamboja, judi online, online scamming dan lain-lain, kita kan udah boleh dibilang bosen ya dengar kasusnya ya, udah sering banget. Jadi semua orang pasti tahu. Tapi kok kenyataannya tetap aja masih ada yang tergoda untuk pergi gitu. Dan kebanyakan anak-anak muda. Apakah tidak melihat, apakah tidak Google dulu gitu ya, gimana kerja di Kamboja dan lain-lain. Itu satu hal. Saya mau menyoroti soal negara-negara lain.
Jadi ada banyak negara tentu dengan karakter yang berbeda. Contoh misalnya di Malaysia, penduduknya kan tidak sebanyak Indonesia. Untuk perkebunan sawit, kebetulan warga lokalnya tidak mau mengerjakan. Sehingga itu menjadi peluang untuk warga Indonesia nih. Banyak dari NTB, dari Sulawesi, dan lain-lain bekerja di perkebunan sawit di Malaysia. Demikian juga dengan Jerman, tadi diangkat Jerman. Jerman ini kan aging population, tingkat kelahiran juga rendah. Nah mereka ini sangat butuh yang namanya perawat, caregiver ya. Pekerjaan-pekerjaan di sektor kesehatan itu terbuka lebar. Dan kami pemerintah juga memfasilitasi melalui program G2G bekerja sama dengan pemerintah Jerman agar lebih banyak juga masyarakat ya yang mungkin lulusan Stikes, Poltekkes dan lain-lain mereka bisa mengakses itu. Dari segi gaji ya memang tidak ada bandingan lah ya, itu fakta. Karena kan memang di sana pendapatan per kapitanya juga sudah lebih besar. Baik, Bu Christina, mohon maaf, kalau misalnya kita lihat juga dari alasan-alasan orang-orang yang memilih untuk kabur aja dulu, ini kan untuk mencari kesempatan pendidikan dan lapangan kerja yang di Indonesia ini dirasa masih kurang. Dari Ibu sendiri, pandangannya seperti apa? Ya, kita pemerintah terus ya, kalau misalnya dari Kemenaker juga mereka punya target memberikan pelatihan 1 juta orang di tahun 2025 ini kan untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan kompetensi. Dengan adanya persaingan pasar global udah nggak cukup memang Mbak untuk pekerjaan yang biasa-biasa saja. Dan kebanyakan kan juga anak muda kita nggak mau lagi mereka bertani, nggak mau lagi jadi nelayan kan. Nah tentu harus perlu keahlian yang lebih karena jumlah kita tadi banyak. Lapangan pekerjaan mungkin terbatas saat ini atau spesifik di sektor-sektor tertentu membutuhkan expertise yang berbeda sehingga mungkin dirasakan sulit bagi adik-adik yang baru lulus dan lain-lain. Nggak ada yang salah untuk pergi keluar misalnya untuk menimba ilmu lagi atau bekerja di luar negeri dan ketika kembali pasti ekspertisnya sudah lebih dihargai. Contoh soal saya pernah bicara dengan satu anak ya S3 dia ambil PhD di London untuk teknik pembuatan kapal selam. Ya terus terang kalau dia di Indonesia dia akan sulit karena kita belum bikin kapal selam gitu loh. Tapi dia specifically pengen ambil itu. Ya alangkah baiknya biar dia di luar dulu mengambil pengalaman, mungkin mindset juga bisa belajar lebih banyak ya. Dan itu bisa membuka akses ke tempat lain atau ke hal-hal lain yang baik tentunya. Baik, bicara soal pengalaman, saya mau ke Mbak Vicky lagi. Mbak Vicky, selama ini pengalamannya di luar negeri seperti apa? Mungkin boleh diceritakan sedikit dan juga apa nih yang mau disampaikan dan juga concernnya, terutama bisa disampaikan ke Bu Menteri juga, Bu Wakil Menteri kami. Tadi udah dibahas ya, sangat tepat sekali bahwa persoalan di Indonesia dan di Jerman itu sangat berbeda. Di Indonesia banyak banget anak-anak muda yang mencari pekerjaan, tapi lapangan kerjanya sangat sedikit. Sedangkan di Jerman kita terlalu sedikit anak-anak muda yang lagi aktif untuk bekerja, tapi lowongan kerjanya atau pasar kerjanya tuh sangat membludak gitu ya. Jadi bahkan selama saya jadi 10 tahun jadi guru TK di Jerman, kelas kita tuh ada 3. Tapi sejak 3 tahun, satu kelas ini ditutup. Kenapa? Karena nggak ada guru, nggak ada yang kerja gitu. Jadi kelas ini harus ditutup. Itulah kenapa tadi udah di-mention juga bahwa di sini pemerintah Jerman juga selalu open ya dan juga melakukan kerjasama kolaborasi dengan negara-negara lain supaya anak-anak muda ya untuk menjadi perawat atau guru atau di IT dimanapun di sini bisa bekerja di Jerman. Itu sih pengalaman saya, struggle saya sebagai guru di sini ya itu. Saya kekurangan tim. Saya kalau misalnya ada satu guru yang kerja, satu yang sakit, saya harus ngambil kerjaan ini ya yang tadinya di kelas kita bertiga jadi cuman berdua dan ini adalah beban gitu untuk kita karena benar-benar kekurangan orang. Baik, silakan ditanggapi Bu Christina. Ya, jadi kalau kita bicara soal pasar tenaga kerja itu kan tentunya supply dan demand ya. Ketika supply-nya banyak, demand-nya sedikit, otomatis oversupply. Nah, jadi sulit nih bagi masyarakat untuk masuk ke pasar tersebut. Tapi kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, otomatis harga jadi naik kan, pasaran jadi naik, sangat dibutuhkan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang fine-fine aja ya Mbak, emang itu hukum pasar. Ya mungkin dengan pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh pemerintah nantinya akan lebih meningkatkan kompetensi daripada masyarakat, daripada adik-adik yang lulus ya, sehingga mereka juga bisa melihat peluang untuk ambil ke jurusan-jurusan lain, ke sektor pekerjaan lain. Kita itu kan sebetulnya kalau sebelum kuliah Mbak, kita tuh akan riset, ya kan? Kita akan riset gimana sih peluang kerja sarjana hukum. Dulu suatu waktu sarjana hukum tuh diminati sekali. Tapi kemudian karena semua orang masuk ke situ, akhirnya banyak pengacara itu udah pengangguran, banyak acara jadinya, udah sulit gitu. Jadi ya untuk menyikapi lapangan pekerjaan, kalau dari sisi kita sendiri, himbauan kami,
tingkatkan kompetensi, dan peluang untuk keluar negeri itu terbuka. Tapi tolong berangkatnya sesuai dengan prosedur. Jadi Kementerian P2MI ini membuka banyak sekali peluang-peluang bekerja di luar negeri, Mbak. Itu bisa diakses lewat Cisco P2MI, baik yang skemanya G2G seperti saya sampaikan tadi dengan Jerman, ada juga dengan Korea, dan atau juga melalui P3MI ya, jadi perusahaan penempatan. Berbagai lapangan pekerjaan ada di situ dengan gajinya juga, silakan diakses. Tapi kalau pergi melalui kami, melalui sistem, otomatis mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan hukum maupun juga perlindungan sosial. Itu yang lebih kita tekankan. Jangan sampai tujuannya baik, tadi ya mau kabur aja dulu, mencari penghidupan lebih baik, tapi jadi membawa permasalahan yang menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan keluarga, dan tentunya juga pemerintah. Baik, Mas Herianto, bisa dipahami nggak tadi yang disampaikan oleh Bu Christina juga? Mungkin ada yang ingin disampaikan, concern-concern apa lagi nih? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi, memang kabur aja dulu memang harus ditaati ya prosedurnya ya. Karena kita negara hukum, barangkali prosedurnya harus ditaatin karena keamanan warga negara itu juga harus dilihat. Nah, namun yang perlu kita pertegas, inilah diuji juga anak-anak muda ketika berada di negaranya, ketika negara kita lagi krisis gini, disinilah tempat pengujiannya. Apakah dengan krisisnya gini, kita masih mau kabur atau gimana? Dan nasionalisme kita juga jangan dipertanyakan. Walaupun kita di luar negeri dan tidak, selama kita masih berwarga negara Indonesia, di sana kita masih menanam kejiwaan kita adalah merah putih. Dan prinsip kita adalah selalu cinta dan negara kita. Namun ada mindset barangkali di luar itu lebih menunjang inovasi, pemikiran, dan kreativitas cara berpikir dan cara perubahan itu lebih berada outputnya lebih baik di luar, sehingga ke dalam ketika pulang implementasinya itu cukup baik. Itu, Mbak. Baik, mungkin dari Bu Christina boleh ditanggapi, Bu? Ya, jadi saya mau ingatkan juga bahwa kita punya 280 juta warga negara Indonesia, penduduk ya. Jadi mungkin belum dalam posisi lah kalau pemerintah memberikan semua pendidikan gratis ya. Kita belum bisa secanggih Jerman yang penduduknya cuma 80 juta for example gitu. Tapi kan untuk yang tidak mampu itu ada program Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Itu semua juga terus berproses. Itu satu hal. Di luar negeri juga ada yang karena orang sudah tidak ingin lagi memiliki anak ya, sampai diberikan uang gitu, diberikan insentif agar orang mau mempunyai anak. Jadi satu sisi teman-teman juga tolong pahami ya posisi pemerintah yang harus memperhatikan seluruh rakyatnya 280 juta ini, bagaimana agar semua bisa mendapat pekerjaan. Tentu itu menjadi tantangan yang tengah diupayakan oleh pemerintahan saat ini. Tapi untuk teman-teman yang mau pergi ke luar negeri, monggo silahkan, tolong sampaikan teman-temannya, lakukan sesuai prosedur sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Kembali nanti pada saatnya mau kembali, bisa berwirausaha atau mungkin ekosistem saat itu sudah lebih baik, teman-teman bisa mendayagunakan karyanya lebih banyak lagi di tanah air. Terima kasih. Baik. Boleh, mungkin saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi sebagai pengamat sosial melihat tagar kabur dulu aja ini seperti apa sih, Mbak? Ya, pertama memang generasi di peradaban digital ini diuntungkan. Ada banyak kegelisahan, ada banyak gerakan yang kemudian bisa dengan mudah menyebar kemanapun. Dalam konteks ini tentu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Wamen dan Mbak Vicky, itu dua hal yang menurut saya tidak ada yang berbeda. Artinya semua tegak lurus terhadap cintanya negeri ini. Kalau kemudian cinta hari ini bisa diwujudkan dengan berada di luar negeri, lalu kemudian nanti memberikan akses ke dalam, bahkan pendapatan, kita tahu pendapatan dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang di luar negeri itu sangat besar, dan itu bukan hari ini tapi sudah lama sekali bagaimana kehadiran saudara-saudara kita di luar negeri itu membangun bangsanya juga lewat apapun yang mereka upayakan di luar negeri. Baik, kita tahan dulu Mbak Devi. Kita sebelumnya juga berterima kasih kepada Bu Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI sudah bergabung bersama kami. Kami mendapatkan kabar Ibu akan ada kegiatan lain, tapi terima kasih sudah menyempatkan hadir di The Prime Show hari ini, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di The Prime Show.